Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kita di sini akan membahas video pembelajaran yaitu terkait dengan geometri molekul. Ya, geometri itu adalah susunan ruang dari suatu molekul. Tentunya adalah molekul-molekul yang berikatan secara kovalen, ya. Nah, jadi topik ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena dari beberapa tahun terakhir untuk masuk tes SBMPTN atau UTBK, geometri molekul ini selalu muncul menjadi pertanyaan. Nah, sebenarnya apakah geometri molekul ini sulit atau susah gitu ya? Oh sorry, sulit sama susah sama ya, sulit atau mudah. Nah, maka tergantung kita memahaminya. Kalau kita pertama sekali sebelum belajar meyakini dan menanamkan di benak kepala kita bahwa geometri molekul ini mudah, maka dia akan menjadi mudah. Kalau kita menganggap dia adalah sulit, maka dia akan menjadi sulit gitu. Maka kita harus pertama sekali menanamkan bahwa geometri molekul ini sangat mudah. Dan benar, ternyata dia memang sangat mudah ya. Nah, baiklah kita langsung masuk aja kepada bagaimana menentukan geometri suatu molekul. Jadi di sini ada rumus. Rumusnya itu adalah AX ya, M kemudian EN. Nah, AX M E N. Ya, apa itu A? A itu adalah atom pusat ya, atom pusat. Atom pusat ini nanti jumlahnya lebih sedikit atau pasti satu jumlahnya. Ya, misalkan kayak NH3, NH3 berarti N-nya satu hanya 3. Berarti atom pusatnya adalah si N. Kemudian XM. XM ini maksudnya apa? X itu adalah atom samping atau PEI. Sementara M ini adalah jumlahnya. Jadi M ini adalah jumlah dari PEI-nya ya. M ini adalah jumlah PEI-nya berapa gitu kan. Kemudian E itu adalah pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, PEB. Sementara E ini juga jumlahnya, N ini juga jumlah PEB gitu ya. Jadi jumlah ini namanya jumlah PEI gitu. Kemudian si N-nya ini adalah jumlah PEB. Ya, jumlah PEB. Jumlah pasangan elektron bebas. Nah, menentukan A dan X itu sangat mudah karena dari struktur atau dari rumus senyawanya kita pasti mengetahui berapa atom pusatnya dan berapa X-nya. Namun untuk E ini kadang-kadang dia tersembunyi dan memang benar dia tersembunyi. Nah, karena dia tersembunyi maka kita harus mencari bagaimana menentukan E. Nah, ada rumusnya. Apa rumusnya? Rumusnya adalah elektron valensi atom pusat atau EVAP. Jadi ini singkatan dari elektron valensi atom pusat ya. Elektron valensi atom pusat atau EVAP gitu ya. Kemudian dikurang M tadi apa? M itu jumlah PEI. Ya, M jumlah PEI itu jumlah X. Dikurang muatan kalau ada, kalau nggak ada berarti 0, lalu dibagi dengan 2 ya, lalu dibagi dengan 2. Ini langsung saja kita masuk kepada contoh soalnya supaya tidak berlama-lama lagi. Contoh soalnya ya, contoh soal umpamanya di sini ada tentukan geometri dari H2O umpamanya ya. H2O. H2O. Nah, kalau H2O ini jelas atom pusatnya siapa? Atom pusatnya adalah si O. Kenapa O atom pusatnya? Ya karena O ini jumlahnya 1, berarti dia adalah A-nya. Gitu. Kemudian X-nya siapa? X-nya itu adalah si H, atom samping atau jumlah PEI, yaitu ini si X. Nah, X-nya sama dengan adalah di sini 2. A-nya 1. Berarti bentuk atau rumus geometrinya A-nya 1 gitu, X-nya 2. AX2. Nah, lalu kan E-nya kita belum temui atau kita belum dapat E-nya. Maka kita cari E-nya. Caranya gimana? Caranya atom pusat CO ini sebagai atom pusat CO, kita cari elektron valensinya. O nomor atomnya adalah 8. Ini biasanya soal diketahui ya. Kalau nggak diketahui maka dianggap kita sudah tahu gitu. O 8, maka kalau 8 itu konfigurasinya 26. Nah, jadi elektron valensi atau EVAP-nya 6. Elektron valensi atom pusat atau EVAP 6. Maka untuk mencari atau mengetahui E-nya berarti rumus E sama dengan elektron valensi atom pusat 6 dikurang M. Nah, M tadi kan yang ini ya. Nah, M itu adalah yang ini. Jumlah dari X-nya berarti kurang 2. H2O itu nggak ada muatannya berarti kurang 0. Lalu bagi 2. Berarti 6 kurang 2, 4 bagi 2.
sama dengan 2. Nah, karena E-nya 2, maka rumus dari geometrinya ini adalah AX2 E2. Nah, gitu ya. Jadi H2O itu punya rumus AX2 E2. Oke. Saya pikir satu contoh nggak cukup, maka kita lanjutkan ke contoh kedua. Misalnya di sini ada ya, ada tadi H2O sudah ya. Misalnya contoh yang kedua ada NH3. NH3. Nah, NH3 jelas di sini atom pusatnya adalah Cn. Kan gitu karena dia jumlahnya 1 atomnya. Kemudian ini X-nya. X-nya sama dengan 3. Maka rumusnya AX3. AX3. Nah, lalu cari E-nya gitu kan. Sama seperti cara tadi. Cari E-nya nih ya. E-nya. Berarti ini elektron atom pusatnya adalah N, nomor atomnya 7. Ini diketahui soal 25. Jadi elektron valensinya 5 ya. Jadi elektron valensinya 5, elektron valensi atom pusat 5, maka cari E-nya. E sama dengan elektron valensi atom pusat 5 kurang jumlah M-nya 3, muatan tak ada 0 bagi 2. Berarti 5 kali 2 berarti kurang 2, 1. Jadi E-nya 1. Kalau 1 nggak dituliskan, jadi E saja gitu. Jadi untuk NH3 rumusnya adalah AX3. Coba nanti cari. Kalau PCl 5. Nah, ini apa ini? Gitu kan. Kemudian kalau misalnya SF6. Nah, ini apa ini? Gitu kan. Nah, coba cari nanti untuk dua ini ya. Nah, ini kita belum selesai. Jadi kalau umpamanya kita sudah menemukan apa yang menjadi rumusnya, maka nanti rumus ini ada apa ya? Jadi kalau umpamanya nanti rumusnya itu begini ya, A-nya 1, X-nya 2, gitu kan. Maka geometrinya ini ya, AX2 itu adalah geometrinya linier ya. Jadi AX2 itu linier atau linear ya. Nah, kemudian nanti di sini ada istilahnya hibridisasi. Oke, hibridisasi nanti lah ya. Kemudian nanti kita kelompokkan lagi, ada AX2E. Nah, kalau AX2E bentuknya adalah bengkok. Jadi AX2E itu bentuknya adalah bengkok ya. Ini kita mau ngelompokkannya bentuknya ya. Kemudian kalau AX2E-nya 2, maka ini berbentuk huruf V atau membentuk V terbalik. Jadi bentuknya huruf V, Vespa gitu ya. Kemudian ada AX2E3. Nah, kalau ini sama seperti bentuk semula, yaitu linier atau linear. Nah, linier atau linear gitu ya. Nah, kemudian nanti di soal juga ada pertanyaan mengenai hibridisasi. Jadi ada pertanyaannya itu ya, hibridisasi. Nah, gimana cara mudah menentukan hibridisasinya apa gitu kan? Nah, menentukan hibridisasi itu sebetulnya berapa jumlah X-nya kamu tambahkan dengan berapa jumlah E-nya gitu ya. Atau M tambah N gitu ya. Nah, gini, jadi kita M itu adalah jumlah dari PEI tadi, itu dari rumus awal yang di atas. M-nya kita tambah dengan N-nya, M tambah dengan N. Jadi kalau umpamanya yang AX2, X-nya atau M-nya cuma 2 ini ya. 2 ya, berarti dia hibridisasinya cuma 2. Kalau 2 berarti SP. SP. 2 itu SP. Kemudian ini X-nya 2, E-nya 1 berarti 3. Kalau 3 hibridisasinya SP2. Nah, kenapa SP2? Karena P-nya 2, S-nya 1, 3. Nah, kalau ini 22 berarti 4 kan? Jadi SP3. Nah, SP3. Kalau ini 5 berarti SP3D gitu hibridisasinya. SP3D. Jadi SP3D. Nah, gitu ya. Jadi 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian yang kedua atau bagian yang berikutnya, yaitu di sini ada AX3. AX3, kemudian AX3E1 sama AX3E2. AX3E2. Nah, kalau AX3 ini bentuknya adalah segitiga. Nih dibuat gini saja ya.
segitiga datar. Nah, kalau ini segitiga piramida. Piramida. Kalau dia X3 ini bentuknya adalah bentuk huruf T. Jadi bentuk huruf T. Nah, apa hibridisasinya? Kalau dia kita tambahkan S tambah N-nya, berarti kan M tambah N-nya berarti 3. Kalau 3 berarti SP2. Ini 4, SP3. Ini 5, SP3. Ini S1 P-nya 2 berarti 4, SP3, SP3D. Nah, jadi ini hibridisasinya itu adalah M jumlah PEI ditambah dengan N jumlah PEB. Oke, berikutnya adalah ini ya, berikutnya adalah AX4 nih. AX4. AX4E1 dan AX4E2. Kalau AX4 ini namanya adalah tetrahedral. Tetrahedral atau tetrahedron. AX4E ini bentuknya jungkat-jungkit atau tetrahedral terdistorsi. Ya, jungkat-jungkit. Kemudian kalau yang ini segi 4 datar atau bujur sangkar. Segi 4 datar atau bujur sangkar. Nah, apa hibridisasinya? Hibridisasinya itu adalah tambahkan aja, ini cuma ada M. Berarti SP3. 4 ya. Ini 4 tambah 1 5, SP3D. Ini 4 tambah 2 6, SP3D2. Jadi SP3D2. Tuh, nggak nampak ya. SP3D2. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi sebenarnya satu lagi ya. Satu kelompok lagi, yaitu AX ya, AX5. AX5, AX5E1 dan terakhir AX6. Nah, ini satu kelompok lagi. Kalau AX5 ini segitiga bipiramid atau bipiramida. Kemudian kalau X5E ini adalah apa namanya? Piramida segi 4 atau bentuknya piramid. Piramida segi 4. Nah, atau piramid. Kemudian atau 5 segi 4 gitu ya. X6 ini adalah oktahedral. Oktahedral. Jadi ada berapa ini kalau kita hitung? Tunggu sebentar. Ini ada anunya ya, ada hibridisasinya. Kalau ini hibridisasinya adalah SP3D. Kalau ini SP3D2. Jadi ini sama ya. 5 tambah 1 6, ini 6. Jadi SP3D2. Nah, inilah beberapa dari bentuk-bentuk molekulnya. Nah, hibridis atau geometrinya. Jadi yang ini ya, yang ini satu klaster. Nah, gitulah ya. Satu klaster. Kemudian yang ini satu klaster karena dia AX3 semua. Yang tadi itu AX2. Oke, sementara yang ini AX4. AX4. Nah, yang ini AX5. Ya, yang ini AX5 dan AX6. Nah, ini dia bentuk dari geometrinya. Lalu, berarti kalau H2O tadi AX2E2. AX2E2 itu bentuk V. Jadi H2O itu bentuknya adalah bentuk V. Ya, H2O bentuk V. Kemudian hibridisasinya adalah SP3. Nah, kalau NH2 apa? NH3. NH3 itu AX3E. AX3E itu yang ini. Segitiga piramida. Nah, jadi NH3 itu bentuknya segitiga piramida. Apa hibridisasinya? 4 ya kan, kalau 4 SP3. Seperti itu ya. Nah,
Satu, mungkin kita akan bahas soal ya. Soalnya ini terkait dengan SBMPTN atau soal masuk PTN. Penting untuk kita bahas supaya sebagai bekal nanti untuk menghadapi yang namanya SBMPTN atau menghadapi masuk PTN ya. Nah, di sini contohnya adalah SIMA UI tahun 2011. Gas mulia Xe dalam unsur dan unsur KTME dapat membentuk senyawa yaitu XeF4. Geometri dan tipe hibridisasi pada molekul XeF4. XeF4, yuk kita bahas XeF4. Jadi atom pusatnya siapa kalau XeF4? XeF4. Jelas atom pusatnya adalah yang jumlahnya 1, yaitu Xe, ini A. Kemudian F-nya ini adalah si X. Berapa jumlah X-nya atau PEI-nya? 4. Gitu. Jadi bentuknya itu adalah AX4. Nah, sekarang cari E-nya seperti tadi. AX4, E-nya cari. Apa rumus E? E sama dengan EPAP. Elektron valensnya atom pusat. Berarti atomnya si Xe. Sebagai atom pusat nomornya 54. Ya, 54 itu berarti sama dengan konfigurasi elektronnya itu 2, 8, ya kan? 18, 8, ya kan? 8, ini 36 tambah 10, 46 tambah 8, 54 gitu. Nah, elektron valensinya berapa? Elektron valensinya betul 8. Ini EPAP-nya. EPAP. Elektron valensi atom pusat. Berarti 8 dikurang jumlah M. Atau nya 4, ya kan? 4 enggak ada muatan, 0. Bagi 2. Oke. Berarti 8 kurang 4 itu adalah 4 bagi 2. 4 bagi 2 berarti 2. Jadi AX4 E-nya 2. Nah, AX4E2. Oke, hibridisasinya ini pasti apa? Pasti hibridisasinya ini. Tadi kan M ditambah dengan N. Berarti 6. Kalau 6 sp3d2. Nah, AX4E ini adalah bentuknya adalah apa? AX4E. AX4E ini bentuknya adalah segi 4 datar. Jadi bentuknya ini jawabannya segi 4 datar atau bujur sangkar ya. Segi 4 datar itu adalah bujur sangkar. Maka jawabannya adalah apa jawabannya? Segi 4 datar atau segi 4 planar itu sama ya. Segi 4 datar. Nah, ini sp3d2 ya. Ini benar segi 4 planar, ini segi 4 planar, tapi hibridisasinya tidak benar atau kurang tepat. Maka jawabannya adalah entok. Nah, ini saya sertakan juga ada beberapa soal untuk bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Ini ada 2 ya. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Jadi ada 2 di sini. 4 sebetulnya. Nah, ini apakah ingin dikerjakan nanti? Jadi kalau yang sudah menemukan jawabannya untuk soal ini, silakan di komen di kolom komentar di bawah ini. Ya, di komentarnya jawabannya apa gitu. Sehingga nanti bisa membantu atau bisa berdiskusi dengan rekan yang lain ya untuk mengetahui jawaban yang sebenarnya. Nah, ini dia soalnya. Oke. Ini bisa dibaca ya. Nah, ini ada 4 soal, SIMA UI ada 2, SNMPTN ada 2. Terima kasih atas segala perhatiannya. Silakan nanti komen di komentar ya. Komen jawabannya. Komen jawabannya. Oke, kalau kamu sekiranya bermanfaat video ini, bisa disebarkan kepada rekanmu yang lainnya sehingga bisa bermanfaat lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.